Alhamdulillah baik. Oke, mohon maaf nih seperti yang jadwal yang sudah kita rencanakan kemarin ya Bu ya. Pada hari ini saya meminta waktunya untuk melakukan supervisi Bu. Bisa kan ya Bu ya? Bisa Bu. Bisa. Oke, akan tetapi di dalam supervisi ini Bu ada 3 rangkaian yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah pasca observasi. Saya akan menunjukkan beberapa pertanyaan sebelum melakukan observasi di kelas. Kemudian yang kedua ada namanya observasi. Saya akan ikut di kelas untuk melakukan observasi, dan yang ketiga ada namanya pasca observasi. Akan mengajukan lagi nih Bu beberapa pertanyaan setelah kita melakukan observasi di kelas ya. Bisa Bu ya? Bisa Bu, bisa. Saya mulai nih Bu, langsung aja mulai dari pertanyaan yang pertama nih. Hari ini kan Ibu melakukan pembelajaran ya Bu ya, untuk mata pelajaran PKN. Apa nih tujuannya Bu melakukan pembelajaran pada hari ini? Kebetulan pada hari ini kita akan bahas pasal Bu ya. Di sini tujuan pembelajaran saya, Ustaz Didi bisa memahami isi pasal 1 ayat 1, isi pasal 1 ayat 2, isi pasal 1 ayat 3, dan isi pasal 18 ayat 1, 2, dan 5 Bu. Oh, berarti terkait dengan pasal-pasal. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan dari pembelajaran hari ini? Yang ingin saya kembangkan pada hari ini, di mana Ustaz Didi dapat memahami, membedakan isi-isi dari pasal-pasal tersebut, dan Ustaz Didi juga dapat bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sampaikan nanti ketika kita dalam pembelajaran. Dan selain itu, di sini juga saya akan mengembangkan kesadaran Ustaz Didi, di mana tugas mereka sebagai pelajar itu adalah menuntut ilmu, belajar di sekolah. Berarti Ibu dari hal-hal yang ingin Ibu kembangkan, yang pertama itu terkait dengan pemahamannya, materinya, kemudian yang kedua kesadaran dirinya, dan tanggung jawab. Iya. Baik Bu, untuk melakukan pembelajaran hari ini kan tentu Ibu sudah mempersiapkan strategi ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, apa strategi yang akan dilakukan pada hari ini? Kebetulan karena minggu kemarin kita sudah latihan PAT ya, sejenis soal latihan-latihan, dan hari ini saya akan menjawab beberapa soal yang kurang dipahami peserta didik dari latihan kemarin. Itu yang akan dibahas lagi tentang pasal-pasal, sehingga saya akan melakukan kuis, membuatkan mereka kuis, dan di sana peserta didik akan mencabut lot. Dari lot yang saya buat sekitar 20 lot, nanti peserta didik akan mengambil secara acak soal-soal yang akan dijawab di depan kelas. Oh, berarti akan menggunakan kuis nih Bu ya? Iya. Sepertinya menarik Bu ya. Menarik. Bisa diceritakan kembali nih langkah-langkah yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Kemarin setelah pembelajaran peserta didik, saya menginformasikan bahwa minggu depan kita akan latihan dengan kuis, tanya jawab dengan kuis, di mana ibu guru akan membuat 20 soal berkaitan dengan pasal-pasal, baik isi pasal, menyebutkan pasal berapa itu kepada peserta didik. Di sana mereka akan secara bergantian maju ke depan mengambil lot. Nah, di sini saya memberikan kesempatan 3 kali kepada peserta didik untuk mencabut lot. Apabila tidak bisa menjawab lot pertama sampai kedua, ketiga, nanti mereka akan menjawab secara pribadi atau secara mandiri tugas latihan yang akan dibuat dalam bentuk portofolio, menjawab soal-soal yang isi lot-lot itu dalam bentuk portofolio dan dikumpulkan. Oh, seperti itu Bu ya. Iya. Bagaimana kalau kita langsung saja ya Bu ya? Mari kita Mari, kelas Bu. ya.
kita ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, dulu akan absen dulu. Apa yang tidak masuk hari ini? Alwil tidak masuk. Aminati masuk. Andika Lesmana, Andrian Kusuma, Khairuman, Hulu Widiawati, Ika Irwana Dewi. Setelah kemarin seminggu kita libur, kemarin kita sudah dikasih tentang sudah dikasih soal part ya, uji coba untuk partnya. Ada beberapa soal yang kemarin itu akan kita bahas lagi dengan menggunakan kuis untuk hari ini. Ibu guru buatkan lot sebagai kuis kalian. Nah, ini ada lotnya. Sebelum ibu guru suruh maju satu persatu bergiliran dari sini ke sana, boleh buka catatannya untuk diingat-ingat, dibaca-baca dulu materi yang pernah dipelajari untuk 2 atau 3 menit. Silakan bisa dibuka bukunya. Kita kuis. Hari ini kita kuis untuk sebagai refleksi kembali tentang materi yang sudah dilihat dari hasil nilai kalian yang kemarin di ujian 4-nya. Oke, gimana? Siap kuisnya? Siap kuisnya? Siap. Mana suaranya? Siap kuis? Siap. Sebelum kuis es breathing. Kalau ibu guru bilang pasal 1 tepuk tangan 1. Pasal 1 ayat 1 tepuk tangan 1. Pasal 1 ayat 2 1. Pasal 1 ayat 3 1 2 3. Oke. Kita mulai speaking ya. Pasal 1 ayat 3. Ulang. Pasal 1 ayat 3. Ulang. Pasal 1 ayat 2. Iya, ayatnya kita enggak pakai toplo tapi pakai setengah. Pasal 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 3. Nah, kita ulang ya. Skripsinya pasal 1 ayat 2. Oke. Semangat. Kita mulai kuis. Yang pertama antara kita mulai dari ujung mana, yang ini atau yang ini? Sud isi. 1. Yang Pani sama Pani sama Dila. Pani sama Dila. 1 2 3 yang mana yang mulai duluan? Oke. Yang duluan mulai. Baca soalnya Dila di depan. Aku jawab di depan. Iya, ayo di sini. Soalnya apa? Apa soalnya? Kenapa Indonesia disebut negara kesatuan? Jangan ada yang jawab, ya, kecuali Dila. Kenapa Indonesia dikatakan sebagai negara kesatuan? Apa? Ayo kita ganti soalnya. Ganti soal. Sampai 3 kali kesempatan ya ganti soal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi juga. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat, Bu. Tetap semangat. Mohon maaf nih, Bu ya, mengganggu. Saya meminta waktunya lagi untuk melakukan rangkaian kegiatan supervisi kita yang kemarin untuk melanjutkannya ya. Kemarin kan kita sudah melakukan tahapan pas pra-observasi, kemudian tahapan observasi di kelas, dan sekarang yaitu tahapan pasca observasi. Seperti kegiatan pra-observasi kemarin, Bu, di pasca observasi ini saya juga mempunyai beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Boleh, Bu ya? Boleh, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Langsung saja. Kemarin kan Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas ya. Bagaimana nih perasaannya? Alhamdulillah pembelajaran kemarin sangat menyenangkan, Bu. Siswa merasa semangat karena mereka merasa belajar sambil bermain, sehingga sangat menyenangkan dan semangat, Bu. Oke. Kemarin sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas tentu sudah membuat perencanaan ya, membuat SPPK, modul ajar dan lain sebagainya. Lalu apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah Ibu buat? Alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat, tapi tetap membutuhkan peningkatan ya agar lebih bagus lagi, Bu. Begitu. Coba bisa Ibu ceritakan nih hal-hal yang sudah baik, kemudian hal-hal yang dirasa masih kurang dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Hal yang sudah baik menurut saya karena saya melihat peserta didik sangat senang sekali belajar, sangat antusias, semangat, dan juga sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis yang saya buat di depan. Cuma saja hanya ada kekurangannya karena beberapa peserta didik masih ada yang belum bisa menjawab, Bu, di depan kelas kuis yang kemarin. Kemudian Bu nih, apakah ada kesulitan yang Ibu hadapi sebagai seorang pendidik, kemudian yang siswa hadapi dalam pembelajaran kemarin itu? Bisa Bu ceritakan? Ya, yang saya hadapi kesulitan untuk pembelajaran kemarin karena adanya peserta didik yang masih belum bisa menjawab, mungkin karena minat belajar yang masih rendah, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi minat belajar peserta didik terganggu atau kurang fokus. Tadi katanya karena ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi minat belajar peserta didik. Kira-kira menurut Ibu itu faktor-faktor itu contohnya seperti apa, Bu? Contohnya yang kita hadapi di sini yaitu masih peserta didik itu lebih condong ke HP, Bu, karena teknologi HP. Mereka lebih senang dengan fitur-fitur yang disediakan oleh HP sehingga mengganggu konsentrasi belajar mereka. Mungkin itu juga salah satu kesulitan bagi mereka untuk membagi diri mereka bagaimana mengatur jadwal belajar dan saat menggunakan HP, begitu, Bu. Lalu bagaimana Ibu menghadapi kesulitan tersebut, Bu? Kesulitan yang saya hadapi dengan mencari strategi bagaimana menghadapi siswa dalam belajar sehingga mereka saat belajar itu seperti HP ya, ada game-gamenya begitu, sehingga mereka sangat merasa senang. Selain itu saya melakukan pendekatan kepada peserta didik yang benar-benar terlihat motivasi belajarnya sangat rendah. Selain itu kita juga berbagi dengan rekan sejawat bagaimana cara mengatasi masalah yang kita hadapi dalam proses belajar mengajar, gitu, Bu. Oke. Jika kita kategorikan dari level 1 sampai level 10 nih, Bu ya. Pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu tuh kira-kira berapa di level berapa deh, Bu? Level berapa ya? Level 8 kayaknya, Bu. Level 8. Ya. Kenapa Ibu bilang level 8? Bisa diceritakan seperti apa, Bu? Ya, karena memang pembelajaran sudah menyenangkan, peserta didik juga sudah bisa menjawab, tapi ada sebagian peserta didik yang menjadi PR kita nih, Bu ya, belum bisa menjawab pertanyaan, masih kurang semangat dalam belajar, mungkin begitu, Bu, sehingga saya memilih level 8, Bu. Iya. Ya. Tentu ada harapan Ibu juga nih ya, yang Ibu
harapkan terkait pembelajaran yang ingin dilakukan. Lalu harapan Ibu itu berada di level berapa sih? Level tertinggi Bu, kalau memang level tertingginya 100 atau 10 100, ya. ya. Saya berharap sebagai guru ya, kita selalu berharap itu kita memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita, begitu Bu. Di bayangan Ibu nih, level 10 atau level 100 itu seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya pribadi, di mana untuk level tertinggi itu kita sudah sebagai guru sudah berhasil, peserta didik bisa menguasai pembelajaran, minat belajar tinggi, mereka juga bisa belajar sambil bermain, sangat menyenangkan, disenangi lah pembelajaran kita sama peserta didik, begitu Bu. Oke, tentu ya ada harapan, ada juga usaha yang akan kita lakukan. Lalu usaha-usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai level 10 atau level 100 yang Ibu bilang tadi? Ya, intinya kita sebagai guru itu harus banyak belajar Bu ya, baik belajar dalam menguasai materi sehingga kita bisa memberikan materi yang materi itu memang mungkin sulit tapi bisa kita bermudah lah begitu karena kita menguasai cara atau menguasai materi. Selain itu kita mencari banyak teknik-teknik pembelajaran yang bisa disenangi murid sehingga murid belajar dengan semangat, menyenangkan dan bisa menguasai materi Bu. Oke Bu, baik, terima kasih. Lalu kapan Ibu akan mulai melakukan rencana-rencana tersebut? Kalau bisa tidak menunggu-menunggu, mari kita berusaha untuk saja itu. Kalau mulai besok mari kita terus belajar dan belajar. Berarti langsung mulai Ibu lakukan ya? Iya, insya Allah Bu. Berapa lama nih Bu? Kira-kira menurutnya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai level tersebut? Butuh waktu ya, mungkin beberapa minggu lah karena untuk mencari strategi, metode pembelajaran kita butuh waktu 2 atau 3 minggu untuk mencapai hal yang terbaik, bahkan lebih juga Bu, begitu Bu. Ya, untuk mencapai hal tersebut atau untuk melakukannya tentu tidak bisa dilakukan sendiri Bu ya. Butuh dukungan lah atau siapa nih kira-kira yang akan membantu Ibu untuk melakukan rencana tersebut? Tuh ya, untuk yang akan membantu kita dalam mendukung proses pembelajaran itu terutama kepala sekolah. Dukungan kepala sekolah sangat besar sekali. Yang kedua, kolaborasi dengan teman sejawat baik dalam proses saling sharing. Kedua, pelatihan-pelatihan yang kita lakukan sendiri dan juga berbagi dengan teman-teman yang sudah mengalami pelatihan, terutama teman-teman yang mengikuti pelatihan CGP dan pelatihan-pelatihan lainnya. Oke Bu, untuk terakhir kali nih, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Ya mungkin yang ingin saya sampaikan, semoga pendidikan di Indonesia khususnya di daerah kita semakin maju dan pendidikan yang terbaik sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti tujuan pendidikan saat ini. Itu aja Bu. Baik, semoga apa yang Ibu harapkan, semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan sesuai rencana ya Bu ya. Kemudian memberikan hasil yang maksimal, tentunya yang bisa menambah kemajuan proses belajar mengajar murid. Amin. Semoga Bu. Iya. Oke Bu ya, demikian tanya jawab kita pada hari ini. Terima kasih sekali atas waktu yang telah Ibu berikan ya. Sama-sama. Dan mari kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mari Bu. Terima kasih. Sama-sama.